Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi PTK. Pertama-tama mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang membuat kita bisa hadir di acaranya. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan rahmat dan penuh kebahagiaan hingga kita dapat berkumpul bersama-sama di hari acara ini dalam keadaan sehat sehingga dapat hadir di acara diseminasi PTK atau penelitian tindakan kelas yang telah disusun oleh Ibu Novi Purwati. Salawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berperilaku baik dan beliau pula penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan di umat. Selanjutnya saya atas nama moderator tidak lupa untuk menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang sudah menyempatkan hadir di acara diseminasi PTK penelitian tindakan kelas yang berjudul Upaya Meningkatkan Kreativitas Anak Melalui Pemanfaatan Bahan Alam Biji-bijian pada anak kelompok di Taman Kanak-kanak pada kelompok B di Taman Kanak-kanak PGRI Mutiara Bunda Kabupaten Kuningan tahun pelajaran 2020-2021. Adapun susunan acara yang akan kita lewati bersama kali ini yaitu sebagai berikut. 1. Pembukaan dengan membaca basmalah bersama-sama. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, acara inti. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, penutupan acara dengan membaca basmalah bersama-sama. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara ini. Yang pertama, pembukaan dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan dari kepala sekolah. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Shalawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya yang senantiasa selalu menjalankan perintahnya. Amin. Adapun maksud dan tujuan kita berkumpul di tempat ini tiada lain dan tiada bukan adalah suatu acara tindak lanjut dari program yang telah diikuti oleh peserta PTG, yaitu diseminasi PTK. Alhamdulillah, 2 orang rekan guru dari TK kita terpanggil untuk mengikuti program tersebut. Dan selama ini telah melaksanakan itu secara daring. Kemudian kami ucapkan terima kasih ya kepada rekan-rekan yang telah mengikuti program ini ya. Walaupun dengan ya, saya sering ketemu banyak keluhan bagaimana selama masa pandemi ini harus melaksanakan PPG dengan sistem daring. Tapi alhamdulillah sedikit lagi ini adalah kalau misalnya kita sebut satu langkah lagi untuk menyelesaikan nanti
di akhir ada tes. Sekarang itu 3/4-nya Bu, kalau misalnya dihitung ya, dihitung persentase 3/4-nya itu harus melaksanakan desiminasi PTK. Alhamdulillah ya sudah selesai PTK, PPG-nya tinggal menyusun mungkin nanti berupa buku ya, tidak. Kami tidak bisa memberikan apa-apa karena kami tidak tahu. Mungkin rekan-rekan yang lebih tahu apa yang telah dan apa yang dipelajari selama mengikuti program tersebut. Namun kami hanya bisa berdoa dan berharap mudah-mudahan apa yang telah rekan-rekan lakukan itu bisa membuahkan hasil. Tak lupa nanti di akhir itu ada biasanya ada tes, bukan biasanya lagi, sudah suatu keharusan ada tes. Kami hanya berpesan ya, karena melihat dari yang lalu-lalu itu apa yang ada di dalam tes itu adalah kompetensi-kompetensi yang telah dipelajari. Maka persiapkan dari sekarang ya kompetensi-kompetensinya, kemudian nanti di dalam pelaksanaannya berhati-hati karena sistem IT dan soalnya juga bukan sedikit ya. Kami hanya bisa memberikan nasihat, pelajari dengan baik. Mudah-mudahan nanti pada saatnya ketika di Bandung memperoleh hasil yang bagus ya. Jadi marilah kita berjuang ya, ibu-ibu berjuang, kita berdoa satu langkah lagi, mudah-mudahan berhasil. Terakhir, marilah kita simak desiminasi PTK yang akan disampaikan oleh Ibu Novi itu, mudah-mudahan menjadi bekal juga bagi kita dalam menghadapi peserta didik. Karena yang namanya TK dengan SD kelas 1-2 itu hampir sama. Mudah-mudahan apa yang nanti akan Ibu Novi sampaikan menjadi bekal bagi kita semua. Terakhir, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah TKPG Widya Bunda atas sambutannya. Dilanjutkan dengan acara inti yaitu desiminasi PTK penelitian tindakan kelas yang berjudul upaya meningkatkan kreativitas anak melalui pemanfaatan media bahan alam biji-bijian pada anak kelompok B di Taman Kanak-kanak PGRI Widya Bunda, Kabupaten Kuningan tahun pelajaran 2020-2021 yang akan disampaikan oleh penyusun yaitu Ibu Novi Purwati. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang sudah bersedia hadir pada desiminasi PTK yang saya buat. Di sini PTK yang saya angkat dengan judul upaya meningkatkan kreativitas anak melalui pemanfaatan media bahan alam biji-bijian pada anak kelompok B di Taman Kanak-kanak PGRI Widya Bunda, Kabupaten Kuningan tahun pelajaran 2020-2021. Nah, latar belakang dari masalah ini yaitu masa perkembangan anak usia dini merupakan masa-masa yang sangat penting karena pada masa ini anak akan mengembangkan semua potensi yang dimilikinya, baik itu tentang pengetahuan atau keterampilannya. Maka dari itu, kenapa masa perkembangan anak usia dini disebut golden age? Karena pada masa ini anak akan mengembangkan semua potensi yang dimilikinya untuk menjadi bekal kehidupan selanjutnya. Perkembangan tersebut meliputi aspek fisik maupun psikis yang didasarkan pada tahapan perkembangan yang sama. Meskipun pada setiap anak mempunyai kecepatan pencapaian yang berbeda-beda, anak usia dini yang berada pada rentang usia 0 sampai 6 tahun memiliki
memiliki potensi yang berbeda-beda dan memiliki keunikan tersendiri. Sebagian besar anak yang dilahirkan cerdas. Dengan demikian, mereka juga dibekali dengan kreativitas. Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan di Taman Kanak-kanak PGRI Mutiara Bunda menunjukkan bahwa kreativitas anak masih rendah. Hal ini terlihat pada saat kegiatan pembelajaran, anak-anak kurang memiliki inisiatif dalam aktivitas pembelajaran. Terlihat dari anak belum dapat membuat suatu karya sesuai dengan idenya sendiri, masih terpaku pada instruksi atau contoh yang diberikan guru. Anak belum bisa menciptakan suatu karya menggunakan berbagai macam media, karena media yang disediakan guru kurang bervariasi, membuat anak bosan dan jenuh, sehingga kreativitas anak kurang terasah dengan optimal. Selain itu, guru juga kurang memanfaatkan media bahan alam yang ada di lingkungan sekolah, masih terpaku pada LKA, lembar kerja anak atau majalah yang ada di sekolah. Kegiatan untuk meningkatkan kreativitas anak yang dilakukan hanya mewarnai gambar, bermain dengan plastisin dan melipat, sehingga kreativitas anak tidak dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, pemanfaatan bahan alam bisa digunakan sebagai media untuk merangsang peningkatan kreativitas anak dalam proses pembelajaran. Bahan atau media alam yaitu bahan yang langsung diperoleh dari alam. Media bahan alam dapat dimanfaatkan sebagai media dalam belajar. Bahan alam yang dimanfaatkan sebagai media adalah batu-batuan, kayu dan ranting, biji-bijian, daun, pelepah, bambu, dan lain sebagainya. Yang mana bahan alam ini sangat mudah didapat di lingkungan sekitar sekolah, sehingga dapat digunakan dalam menunjang pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas anak agar berkembang secara optimal. Atas dasar inilah, maka peneliti melakukan penelitian tindakan kelas tentang upaya meningkatkan kreativitas anak melalui pemanfaatan media bahan alam biji-bijian pada kelompok B di Taman Kanak-kanak PGRI Mutiara Bunda, Kabupaten Kuningan, tahun pelajaran 2020-2021. Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan kreativitas anak dalam membuat suatu karya sendiri masih rendah. Yang kedua, guru kurang memanfaatkan media bahan alam biji-bijian yang bervariasi. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada permasalahan kreativitas anak. Untuk itu diperlukan suatu kegiatan yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan menggunakan bahan alam biji-bijian sebagai media untuk mengembangkan kreativitas anak. Rumusan masalahnya, berdasarkan identifikasi masalah penelitian, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan kreativitas anak dalam membuat karya sendiri melalui pemanfaatan media bahan alam biji-bijian. Yang kedua, apakah guru dapat menggunakan media bahan alam biji-bijian yang bervariasi untuk meningkatkan kreativitas anak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana meningkatkan kemampuan kreativitas anak dalam membuat karya sendiri melalui pemanfaatan media bahan alam biji-bijian. Yang kedua, untuk mengetahui apakah guru dapat menggunakan media bahan alam biji-bijian yang bervariasi untuk meningkatkan kreativitas anak. Manfaat penelitian secara teoritis yaitu untuk memperkaya hasanah ilmu pengetahuan dan untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai peningkatan kemampuan kreativitas pada anak usia 5-6 tahun melalui media bahan alam biji-bijian. Secara praktis, bagi siswa, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan kreativitas anak melalui media bahan alam biji-bijian, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih bervariasi, menarik, menyenangkan, dan bermakna. Bagi guru, sebagai masukan atau rujukan yang dapat digunakan dalam pengembangan program yang berhubungan dengan kegiatan peningkatan kreativitas anak, sehingga guru menyadari perlunya inovasi pembelajaran demi perkembangan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menarik minat anak. Sementara itu bagi sekolah, agar lebih menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung dengan menggunakan media bahan alam biji-bijian, sehingga anak dapat meningkatkan kemampuan kreativitas lebih optimal. Di sini ada kajian pustaka pengertian dari kreativitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan bahwa kreativitas itu berasal dari
memiliki kemampuan untuk menciptakan, bersifat atau mengandung daya cipta, sedangkan kreativitas merupakan kemampuan untuk mencipta. Sementara untuk Utami Mananda dalam Ansori 2007 halaman 62 menjelaskan bahwa kreativitas adalah kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluasan, dan orisinilitas dalam berpikir serta kemampuan untuk mengelaborasi suatu gagasan. Lebih lanjut lagi, Utami Mananda menekankan bahwa kreativitas sebagai keseluruhan kepribadian merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya. Sementara itu menurut Gerald dalam Mas Ganti-Sitorus dan kawan-kawan, kreativitas adalah sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan untuk menciptakan, mengadakan, menemukan sesuatu bentuk baru, dan atau menghasilkan sesuatu melalui keterampilan imajinatif. Hal ini berarti kreativitas berhubungan dengan pengalaman mengapresiasikan dan mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk terpadu dalam hubungan dengan diri sendiri, dengan alam, dengan orang lain. Dari beberapa pengertian di atas tentang pengertian kreativitas, maka dapat disimpulkan bahwa kreativitas itu adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu hal yang baru dari hasil pemikirannya, hasil imajinasinya yang dapat dituangkan dalam suatu karya dengan menggunakan berbagai media. Kreativitas memberikan kesempatan kepada anak untuk bisa mengeksplorasi ide-ide dan imajinasinya untuk dapat menghasilkan suatu karya yang bernilai dan berguna bagi diri sendiri atau orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas menurut Hildayani dalam Wiyani mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas anak usia dini diantaranya itu faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu ada dua, faktor biologis dan faktor fisiologis. Next. Sementara faktor eksternal itu ada lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, next, dan lingkungan masyarakat. Sementara pengertian bahan alam terdiri dari dua kata, yaitu bahan dan alam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahan merupakan barang yang akan dibuat menjadi barang lain, sedangkan alam merupakan lingkungan hidup. Bahan atau media alam yaitu bahan yang langsung diperoleh dari alam. Media bahan alam dapat dimanfaatkan sebagai media dalam belajar. Bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai media adalah batu-batuan, kayu dan ranting, biji-bijian, daun, pelepah, bambu, dan lain sebagainya. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bahan alam itu adalah bahan yang ada dan tersedia di lingkungan sekitar kita yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran yang dapat dieksplorasi dengan sebesar-besarnya untuk bisa menuangkan ide dan imajinasi serta dapat tercipta suatu karya yang kreatif. Kerangka berpikir, di kondisi awal guru belum menggunakan bahan alam yang bervariasi. Kemudian kreativitas anak juga dalam membuat suatu karya masih rendah. Kemudian saya melakukan tindakan menggunakan bahan alam biji-bijian yang lebih bervariasi. Pada siklus 1 kegiatannya yaitu menggambar dan menempel gambar dengan biji-bijian. Di siklus kedua menghias figura dengan biji-bijian. Dengan biji-bijian yang bervariasi, kegiatan pada siklus 1 dan siklus 2 dapat meningkatkan kreativitas anak. Berdasarkan hipotesis tindakan, berdasarkan kerangka teoris di atas, dapat diajukan hipotesis bahwa media bahan alam biji-bijian dapat meningkatkan kreativitas anak di taman anak-anak PGRI Mutiara Bunda. Metode penelitiannya yaitu penelitian tindakan kelas. Subjek penelitiannya adalah anak kelompok B yang berjumlah 5 anak dengan 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Variabel penelitiannya ada 2, variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebas itu adalah media alam biji-bijian dan variabel terikatnya yaitu kreativitas anak. Waktu penelitiannya yaitu pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 dilaksanakan pada PPL-PPG tahun 2020 pada bulan Oktober dari tanggal 19 Oktober
Di siklus PTK-nya saya menggunakan 2 siklus. Siklus 1 terdiri dari perencanaan tindakan, siklus 2 pelaksanaan tindakan, siklus 3 yang ketiga pengamatan atau observasi, yang keempat refleksi. Di siklus 2 pun sama, ada perencanaan tindakan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan itu dengan observasi, dengan aspek kreativitas yang dinilai untuk kelancaran. Indikatornya anak mampu membuat bentuk tempelan dengan bahan biji-bijian yang bervariasi. Kriteria penilaiannya yaitu belum berkembang, mulai berkembang sangat baik, berkembang sesuai harapan, dan berkembang sangat baik. Yang kedua, kelenturan dengan indikator mampu menggunakan dan mengkombinasikan lebih dari 3 biji-bijian dalam membuat karyanya. Yang ketiga, keaslian, indikatornya membuat hasil karyanya sendiri dan berbeda dengan yang lainnya. Yang keempat, elaborasi dengan indikator anak mampu menceritakan hasil karyanya. Teknik penilaian yang kedua yaitu penugasan atau pemberian tugas. Di sini ada instrumen penilaiannya. Ini sesuai dengan FPPM yang saya buat, dengan tema rumahku, subtema rumahku eksplorasiku. Dengan capaian pengembangannya, anak mampu mengkoordinasikan mata dan tangan pada KD fisik motorik 3.3 4.3. Untuk kognitifnya 3.6 4.6 dengan tujuan dengan materinya konsep persamaan dan perbedaan. Bahasa 3.11 4.11 menceritakan pengalaman main. Sosok 2.8 menyelesaikan tugas sampai selesai. Seni 3.15 4.15 membuat karya seni sesuai kreativitasnya. Hasil penelitian pada prasiklus, setelah melakukan prasiklus dapat dikatakan bahwa anak PGRI Gejala Bunda baru 1 anak atau 20% yang sudah dapat membuat dan menunjukkan kreativitasnya dalam membuat karya. Pada siklus kedua ada menunjukkan ada peningkatan dari prasiklus, yaitu 3 anak atau 60% yang sudah dapat membuat karya sesuai kreativitasnya. Pada siklus kedua ada peningkatan dari siklus 1, yaitu dengan 5 anak sudah dapat membuat karya sesuai kreativitasnya. Oleh karena itu, peneliti menganggap hasil dari siklus 2 ini telah sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa kreativitas anak mengalami peningkatan setelah diberikan tindakan melakukan kegiatan main menggambar dan menempel gambar serta menghias figura dengan menggunakan media bahan alam biji-bijian yang memberikan kebebasan anak untuk memilih biji-bijian yang akan digunakan sesuai keinginan anak. Peran guru juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kreativitas anak, yaitu dengan memberikan motivasi dan dorongan pada anak sehingga kreativitas anak dapat berkembang sangat baik dan optimal. Serta guru juga harus dapat menggunakan berbagai media yang bervariasi. Dengan guru menggunakan bahan alam biji-bijian yang bervariasi, ternyata dapat meningkatkan kreativitas anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreativitas anak kelompok B TK PGRI Gejala Bunda tahun pelajaran 2020-2021 dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan media bahan alam biji-bijian. Demikian diseminasi PTK saya. Saya tutup dari topik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas penyampaian presentasi PTK-nya. Alhamdulillah cukup jelas dengan judul upaya meningkatkan kreativitas anak melalui pemanfaatan media bahan alam biji-bijian pada anak kelompok B di Taman Anak PGRI Gejala Bunda Kabupaten Kuningan tahun pelajaran 2020-2021. Untuk acara selanjutnya ada sesi tanya jawab dibuka untuk 2 orang penanya. Saya persilakan. Ya, tangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bertanya, mengapa Ibu memilih judul ini? Apa yang menjadi alasan atau dasar mengambil judul tersebut? Terima kasih. Ya, pertanyaannya sebentar dulu ya. Untuk selanjutnya dibuka pertanyaan satu lagi. Boleh yang mau bertanya saya persilakan. Ada lagi? Ada lagi? Mana? Ibu, saya persilakan. Baik, untuk pertanyaan saya, berapa siklus yang digunakan? Tahapan dalam siklusnya apa saja? Dan bagaimana hasilnya? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Bagaimana Bunda Robi? Mau langsung dijawab saja. Ya, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, kenapa saya memilih judul ini? Apa yang menjadi alasannya? Tadi sudah jelas itu di latar belakang ketika melakukan observasi itu ternyata hanya baru satu anak yang mampu membuat karyanya sendiri sesuai idenya atau sekitar 20%. Jadi dari situ saya memiliki inisiatif untuk mengangkat judul. Kemudian saya juga bertanya, apakah Bapak sudah menggunakan media bahan alam? Sudah, tetapi tidak bervariasi. Jadi dari hasil observasi awal itu, saya tertarik untuk mengangkat judul bagaimana meningkatkan kreativitas anak dengan media bahan alam biji-bijian yang ada di lingkungan sekitar sekolah, yang itu kan bisa dimanfaatkan. Seperti itu, Bu. Bagaimana? Jelas, pas. Selanjutnya, tadi pertanyaan yang kedua itu, saya itu menggunakan 2 siklus pada PTK saya dengan tahapannya itu. Yang pertama, saya melakukan perencanaan. Perencanaan itu terdiri dari pembuatan RPPM, kemudian bahan ajar, LKPD, instrumen penilaian, kemudian lakukan observasinya. Kemudian setelah itu saya melakukan tindakan sesuai dengan RPPM yang saya buat. Kemudian saya juga melakukan observasi atau pengamatan ketika proses pembelajaran berlangsung, apakah sesuai dengan yang saya harapkan dan sesuai dengan instrumen atau indikator yang ada pada lembar observasi. Kemudian setelah itu saya melakukan refleksi, apakah di siklus yang pertama ini sudah sesuai dengan yang saya harapkan atau tidak, bagaimana perkembangan anaknya. Ternyata pada siklus kedua itu baru 3 anak atau 60% anak bisa membuat karyanya sendiri. Kemudian saya merefleksikan diri membuat perencanaan untuk siklus kedua. Dan alhamdulillah pada siklus kedua anak dari 5 subjek saya 5 pun dari 5 anak itu semuanya bisa membuat karya sesuai dengan idenya sendiri dan berbeda-beda, tidak sama dengan temannya. Seperti itu. Cukup? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kedua pertanyaan yang tadi sudah terjawab semua. Apakah sudah jelas semua, Ibu-ibu? Alhamdulillah. Nah, dari pertanyaan yang kedua tadi dan dari PTK ini kita simpulkan berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa kreativitas anak mengalami peningkatan setelah diberikan tindakan melalui kegiatan lain, menggambar dan menempel gambar, serta menghias figura dengan menggunakan media bahan alam biji-bijian yang memberikan kebebasan anak untuk memilih biji-bijian yang akan digunakan sesuai keinginan anak. Itu kesimpulannya. Terima kasih untuk ibu-ibu yang berkenan bertanya.
hidayah. Wassalamualaikum